The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Shalom, jemaat GBI Ebenezer. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, karena hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah online. Dimanapun Anda berada, saya percaya rohnya yang hidup, rohnya yang baik berserta dengan kita. Dan kita boleh menikmati setiap kebaikannya. Naikkan pujian, pengagungan di hadapan Raja kita. Menyembah Dia, beri yang terbaik sebab Dia Allah yang setia. Mari bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh anugerah, kami hidup oleh kasih karunia. Sebab itu Bapa, hari ini kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, menari seperti Raja Daud menari, mempersembahkan yang terbaik. Sebab Engkau pribadi yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Lebih dari segalanya, kami siapkan hati kami mau fokuskan pikiran kami. Sebab kami tahu hadirat Tuhan nyata di mana kami berada. Kami tahu bahwa mujizat Tuhan sedang Tuhan sediakan dan siapkan bagi setiap kami yang percaya. Kami sambut Engkau dan kami tabiskan ibadah di hari ini ke dalam satu nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari saudaraku, nikmati kebaikan yang lewat pujian ini dan nyatakan bahwa Dia Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas. Bersama-sama dengan ucapan syukurmu, katakan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengarkan pujian ini sekali lagi bersama dengan saya. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tanganmu sembah Dia, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan bersama, katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Katakan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Mari nyatakan bersama, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Angkat tanganmu dan katakan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber perlindungan, sumber kekuatan. Oh Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi, come on, katakan haleluya. Haleluya. Saudara, dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan, bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Come on. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Mau tepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama dengan pujian ini, katakan, let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku,
bertepuk tangan dan katakan dengan bangga, Dia Allah yang dahsyat. Oh yeah. Yesus namanya. Katakan, Yesus namanya. Come on church. Allah mana seperti Allahku. Katakan, oh tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi saudara dan saya, amin. Mari naikkan pujian ini. Katakan, oh Allah mana seperti Allahku. Oh tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Dia benteng perisai, katakan menara, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi saudara dan saya, amin. Katakan, kau benteng perisai, come on, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, kau benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Oh, bagi semua orang yang percaya padanya. Oh, bagi semua orang yang percaya padanya. Oh, benteng perisai, menara pembebasan. Hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh, lihat kiri kananmu, kasih tos terus katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Woo! Hai, shalom everybody, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya, Captain Rico Setamavela, on air again, live again. Akhirnya kemarin keadaannya berantakan, jadi belum bisa live memenuhi permintaan saudara-saudara terkasih. Hari ini izinkan saya share sedikit mengenai pengalaman saya kemarin menghadapi COVID-19. Wow, penyakit yang luar biasa, cukup menyakitkan. Akhir Februari saya terbang ke Jeddah, keadaan saya sedang sakit. Tiba-tiba sakit pagi itu, saya sampai dokter datang ke pesawat, kasih obat sama saya, periksa, tapi saya dinyatakan oke, saya terbang. Kemudian saya nyampe di Indonesia, gak berapa lama kemudian saya terbang lagi ke Jeddah. Hari itu saya agak gak enak badan, tetapi masih oke. Sampai di Jeddah langsung kembali ke Jakarta lagi. Nah, pada saat tanggal 8 itu saya kena panas atau demam tinggi. Kemudian saya ke rumah sakit, saya dikasih antibiotik, saya dikasih obat, sembuh lagi. Tanggal 15 saya ngerasa badan gak enak. Tanggal 16 badan saya mulai demam, batuk, kemudian tulang-tulang mulai sakit. Terus setiap hari tanggal 16, terus tiap hari. Kemudian saya pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit besar. Saya dikasih obat 3 hari. Obat tersebut lumayan nahan untuk antibiotik untuk paru-paru. Kemudian saya di ronsen, periksa darah. Darahnya lumayan bagus saat itu. Tapi hasil ronsennya menyatakan saya kena bronkopneumonia. Nah, 3 hari dikasih obat ternyata nggak sembuh. Batuknya makin tinggi, makin eskalasi. Panas saya setiap hari masih ada. Saya datang lagi ke rumah sakit tersebut, dikasih obat 5 hari. Setelah dikasih obat 5 hari, saya juga nggak membaik.
Dan akhirnya batuk saya makin parah. Setelah 5 hari saya datang lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa corona. Tetapi saya tidak dapat slot. Saya ke UGD, saya minta dirawat di UGD, mereka give up. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk pergi ke Wisma Atlet. Dari situ saya pergi ke Wisma Atlet. Tetapi Wisma Atlet itu hari itu tanggal 23 pas lagi dibuka. Tetapi belum boleh masuk. Akhirnya saya nggak bisa, saya pergi pulang. Kemudian tanggal 24-nya saya kembali lagi. Tanggal 24 saya masuk ke Wisma Atlet sampai tanggal 25, sehari 2 hari. Di situ saya nggak ada yang menghandle sama sekali. 25 saya kabur. 25 kabur. Saya kemudian lari ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo di situ saya mulai diperiksa secara intensif darah saya, dan di situ dinyatakan ada infeksi yang cukup severe. Kemudian dinyatakan bahwa CRP atau C-reactive protein saya cukup tinggi. Orang normal di bawah 11, saya 120, dan langsung dinyatakan bahwa ini suspected highly contaminated by COVID-19. Saya dinyatakan positif oleh Abdi Waluyo dan saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit Persahabatan saya masuk UGD, dirawat kurang lebih 2 hari di UGD, dan cukup mengerikan. Lihat kanan kiri ada yang koma, kanan udah susah nafas. Terus yang di depan saya batuk darah, yang di sana bapak tua juga ada susah nafas. 2 orang di sebelah pojok kanan juga keadaannya payah sekali. Kiri 2 pojok payah. Wah, di situ saya udah mulai panas, gak enak lagi, badannya udah demam, batuk luar biasa. Tetapi hari itu saya tergerak untuk berdoa. Berdoa bukan untuk saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan izinkan mereka disembuhkan, izinkan mereka boleh diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar lagu pujian cukup keras, saya mulai doain mereka satu-satu. 2 hari saya di UGD, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya sendiri. Disitulah rasa mencekamnya saya, keadaannya luar biasa menyakitkan. Tahu nggak, demamnya ini kalau bapak lihat ibu, ini ya, ini warna-warna hitam terjadi karena demamnya cukup tinggi. Jadi udah tulang belakangnya sakit semua, kaki, telapak kaki sakit semua, kemudian panas, kemudian batuk, wow, kemudian nafasnya jadi pendek. Di situ saya merasakan kesepian. Saya merasa bahwa kematian sudah mulai menghampiri. Di ruang itu isolasi saya sendiri, saya cuma bisa worship, saya cuma bisa doa, saya cuma bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati semua ini. Dulu saya suka khotbahkan, kalau Anda dalam suatu masalah, jangan minta cepat-cepat untuk diselesaikan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan akan apa yang terjadi. Mintalah Tuhan memegang tanganmu supaya engkau bisa melewati, dan itu saya minta. Saya kemarin mau minta kesembuhan rasanya malu banget. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Karena begini, keadaannya semakin kritis. Saya mulai menghadapi kematian saya, tetapi saya bilang sama diri saya nggak boleh khawatir. Justru kamu harus bahagia kalau kamu harus menjumpai kematian kamu. Wow, saya ditantang sama diri saya sendiri. Daging, jiwa saya lemah, nggak sanggup, tetapi roh saya, dengan demikian roh saya luar biasa termotivasi. Dan saya yakin sekali kenapa ini saya dipindah, karena memang ternyata ada rencana Tuhan yang harus saya penuhi, sekalipun saya sekarat, sekalipun saya terkapar.
Amazingly saya tadinya nggak mau, tetapi keadaan membuat saya harus tetap pindah karena ruangan sangat terbatas dan ruangan ini mau dipakai 2 pasien. Akhirnya saya dipindah, ketemu dengan pasien baru. Di situ saya pada saat saya masuk, saya udah mulai kenal sama dia. Kemudian saya tanya sama dia, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Boleh nggak saya bacakan firman? Kemudian saya putar lagu-lagu. Dan dia secara manusiawi mungkin hatinya menolak, tetapi dia berkata, oh iya saya mau didoain. Keadaan saya lagi payah sekali, panas tinggi itu seperti badan dicabik-cabik. Kemudian hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan nafasku yang terakhir ke tangan Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada siapapun. Dari situ saya mulai berdoa buat dia. Saya ceritain tentang bagaimana keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kemudian dia mulai dengar dan dia mulai mengamini. Saya berdoa untuk kesembuhan orang itu. Saya nggak pernah minta kesembuhan untuk saya karena saya tahu bahwa saya udah diambangkan. Lebih baik saya persiapkan diri saya sendiri untuk menghadap Tuhan. Saya minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian apapun. Tiap saya cuma konsen di situ. Saya naikkan pujian, saya baca firman. Keadaannya payah, tapi hari itu amazingly setelah tiap hari kita share doa, suatu saat pasien ini bertanya, kok nggak diputar lagi lagu rohaninya? Wow, saya bilang, iya nanti saya putar sekarang. Itu dia merasa diberkati dengan firman-firman yang dibaca. Sehingga pada saat beberapa hari kemudian, dia dinyatakan boleh pulang dan sembuh. Amazing sekali bagaimana Tuhan bekerja, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya melihat amazing sekali Tuhan buat thousands of people pray for me. Ada yang dari Australia, ada yang dari pelosok-pelosok manapun, dari banyak tempat lah. Kemudian ada satu sahabat saya namanya Om Frank, dia worshiper. Kemudian saya ditelepon tanpa basa-basi, saya disamber dengan suara yang dia teriak. Dia berdoa kepada saya untuk kesembuhan saya dan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi mulai pelan-pelan sama diri saya. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa menjamah saya. Saya kerasa banget badan saya mulai, wow kenapa ini? Tapi saya mulai aminin, saya mulai worship spontan. Saya mulai perkatakan amin, haleluya, terima kasih Om Frank, thank you very much for your prayer. Itu lagi panas-panasnya. Demam saya ngeri banget. Itu gak enak banget. Dan tahu gak kalau demam itu seperti roh jahat datang sama saya. Kemudian bau obat yang saya minum semua keluar nguap dari badan saya. Dan baunya kayak formalin. Formalin seperti orang kalau meninggal dikasih formalin. Jadi saya tuh bayangannya udah mati kapan aja. Wow, saya bilang suatu pengalaman yang sangat luar biasa berjalan sama Tuhan. Hari itu saya minta juga sama Tuhan, saya mau diberi roh seperti ke-12 murid Yesus yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya minta sama Tuhan, kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan. Saya minta roh itu ada padaku. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 2, tanggal 3 saya diperiksa pagi, saya dinyatakan boleh pulang. Paru-paru saya sudah mulai membaik, fleknya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai kuat. Hari ini engkau boleh pulang, tetapi suruh isolasi lagi 14 hari untuk melihat apakah simptom itu masih ada. Di apartemen 2 harian saya masih merasakan demam. Batuk sampai sekarang masih ada, tetapi demam puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Tinggal batuknya sesekali aja. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat. Don't think about your own self. Think about others. Keselamatan orang lain.
Pada saat kita memperhatikan orang lain, engkau akan diperhatikan sama Tuhan. Pada saat engkau memberkati orang lain, engkau akan diberkati Tuhan. Tanpa harus kamu minta, tanpa harus kita minta. Trust your God, He knows what He's doing on you. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita terlalu banyak minta sama Tuhan tanpa mengerti sebenarnya dia tahu nggak sih, gitu loh. Knowing your God is the most important. Faithful God, you have to have a faithful to God, because your God is a faithful God. Setialah sama Tuhan, percayakan semuanya sama Tuhan. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertaiku. Mazmur 23 ayat 4. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Mari saudara siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Kami mau menikmati roh-Mu yang hidup Bapa. Penuhi setiap kami. Mengalir dalam hidup kami. Thank you Lord. Mari naikkan pujian ini bersama. Katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami mau menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Penuhi setiap kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, dengan pujian ini bersama sekali lagi katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sembah dia, angkat tanganmu, katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu. Katakan menyembahmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berfirman buat kami, karena kami percaya firman Tuhan pelita terang buat setiap langkah hidup kami. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sedang mengalami tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Firman Tuhan yang menghibur hati kami. Firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai
dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kita sudah beribadah kurang lebih 6 kali ibadah online service ini. Dan saya tetap percaya dimanapun kita berada Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita. Terus berdoa buat Indonesia, terus berdoa untuk situasi kita. Percayalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara tentang siapakah Yesus yang telah bangkit itu. Yang saya bacakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 32 dan seterusnya. Yang berkata inilah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ketika Barack Obama, atau bahasa Inggrisnya kita suka dengar Barack Obama, ditanya siapa itu Yesus Kristus, maka Barack Obama akan berkata, Jesus Christ is the Lord, I believe in that. Yang namanya Barack Obama berkata, I believe in the redemptive death and resurrections of Jesus Christ. Saya percaya kepada kematian penebusan Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kata lain, walaupun Barack Obama dari partai yang liberal, karena Demokrat terkenal dengan partai liberal, tapi dia percaya kepada korban Yesus Kristus. Dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika Albert Einstein ditanya tentang Yesus Kristus, ini menarik. Karena Albert Einstein punya jawaban seperti ini. Saya seorang Yahudi, jadi artinya penganut agama Yudaisme. Tetapi saya terpesona oleh tokoh yang bersinar dari Nazaret itu, artinya Yesus Kristus. Albert Einstein adalah salah seorang jenius yang pernah hidup di dunia ini. Tapi ketika ditanya tentang Yesus Kristus, dia berkata, dia terpesona akan Yesus Kristus. Kalau orang jenius ngomong begini, saudara, gak sembarangan kalimatnya. Charles Mann, seorang yang meneliti tentang leadership, dia mengatakan bahwa kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, belajarlah dari Yesus Kristus. Dia menulis buku yang berjudul The Leadership Wisdom of Jesus. Dia menggali ajaran Yesus tentang kepemimpinan. Saya salah satu penggemarnya John Maxwell. John Maxwell tulis buku tentang leadership. John Maxwell salah satu pemimpin tentang pimpinan. Dia mengajar tentang pimpinan. Dia memberikan ada banyak ceramah. Ketika ditanya bagaimana dia bisa mengajar tentang leadership yang begitu luar biasa, dia berkata, karena saya belajar dari Yesus Kristus. Banyak orang nggak tahu bahwa John Maxwell dulunya adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah. Anan Krishna ketika ditanya siapa itu Yesus Kristus, dia tulis buku. Ya, buku yang cukup tebal saya baca, saudara. Tetapi Anand Krishna menggambarkan Yesus sebagai tokoh kebatinan. Salah satu tokoh kebatinan yang mempengaruhi spiritualitas umat manusia. Saya jamin saudara tidak pernah lihat gambar Yesus yang seperti berikut ini, saudara. Tarif Khalidi, ketika ditanya siapa itu Yesus Kristus, dia berkata, the Muslim Jesus. Dia mengatakan ada 303 kisah dan ucapan Yesus yang dihimpun dari berbagai kitab Islam klasik. Dengan kata lainnya, namanya Tarif Khalidi mengatakan orang Muslim harus menghargai yang namanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena sejarah Muslim mencatat Yesus Kristus sebagai salah satu tokoh pengajar nabi yang dihargai. Bahkan saya membaca ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa di dalam Quran, Jesus is referenced more than any other person in the entire Quran. Yesus itu disebut melebihi tokoh siapapun di dalam Quran. Jadi kitab suci umat Muslim yang namanya Quran mengakui bahwa yang namanya Yesus Kristus itu adalah orang penting. Yesus disebutkan kurang lebih ada 93 ayat, saudara, melebihi siapapun juga yang disebut
di dalam Quran. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, who is Jesus Christ? Siapa itu Yesus Kristus? Maka ada banyak jawaban yang kita dapat. Ada yang berkata dia pendiri agama Kristen. Dia seorang nabi, seorang rasul. Dia teladan yang baik. Dia mimpin agama. Dia suka menolong orang miskin. Dia adalah orang yang penuh kasih. Orang yang menyembuhkan. Orang yang berbuat mujizat. Atau dia Tuhan yang hidup. Atau dia penyelamat umat manusia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah bertanya pada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-muridnya berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang daripada nabi. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di dalam Matius 16 ayat yang ke-16, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau. Kata berbahagia artinya dalam bahasa aslinya, diberkatilah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Untuk mengetahui siapa itu pribadi Kristus, kita harus minta hikmat yang dari Tuhan. Kita harus minta ada pencerahan rohani yang dari Tuhan. Siapakah Yesus Kristus yang telah bangkit itu? Kenapa saya mengatakan siapakah Yesus Kristus yang telah bangkit itu? Karena setelah kebangkitan Kristus kita menemukan bahwa Yesus Kristus adalah seorang imam besar yang sempurna. Dia penguasa di sorga dan di bumi. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Dia yang sulung dari antara kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Dia adalah nabi yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudara, saya menjelaskan dalam ibadah ini. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus yang bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara, ketika Petrus mengkhotbahkan ini, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, ada sekitar 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Jadi pada hari Pentakosta terjadi sebuah revival di mana orang-orang bertobat menyerahkan diri kepada Kristus. Saudara-saudara, sebenarnya orang-orang ini pada awalnya orang tidak percaya. Karena ketika pada hari Pentakosta orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata dalam bahasa-bahasa baru. Mereka disindir oleh orang-orang ini dengan berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sebenarnya sampai sekarang pun orang-orang Kristen seringkali diejek, dicela, dienyek, bahasa Jermannya saudara, itu ciciran koman. Michael Novak contohnya mengatakan di zaman sekarang kelompok satu-satunya yang dengan bebas kita bisa olok-olok di depan umum adalah kelompok penganut agama Kristen. Jadi Michael Novak mengatakan bahwa yang namanya orang Kristen sering diejek. Pat Buchanan juga mengatakan demikian. Menghantam habis-habisan orang Kristen dalam olahraga dalam rumah yang paling populer. Dengan kata lain saudara, Pat Buchanan mengatakan bahwa yang namanya orang-orang Kristen di Amerika, saudara, itu sering kali menjadi bahan olokan, menjadi bahan ejekan. Kalau saudara nonton film-film Hollywood, sering kali ada banyak ungkapan, ada banyak umpatan yang sering kali saudara menyindir yang namanya kekristenan. Tetapi Petrus menyampaikan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat 14, ketika orang-orang menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, dan Petrus menyampaikan firman Tuhan dalam khotbahnya. Dia mengatakan ini adalah pengenalan firman Tuhan, bukan orang lagi mabuk. Dia mengatakan tentang Yesus Mesias yang bangkit. Dia mengatakan Yesus adalah Mesias yang naik ke sorga. Kesimpulan khotbahnya dari Petrus adalah dia adalah Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara, ketika Petrus mengkhotbahkan ini, Petrus mengatakan adalah Tuhan dan Kristus. Apa artinya Tuhan? Dari kata Yunani kurios. Kurios itu artinya penguasa tertinggi. Raja yang berkuasa. Seperti Kaisar Romawi dipanggil kurios. Seperti panggilan buat orang yang punya otoritas yang bermartabat tinggi. Tetapi dalam Matius 8 ayat 18, saudara, Yesus Kristus adalah kurios. Dia adalah penguasa, eksosia, kekuasaan atas wilayah tertentu di sorga dan di bumi, saudara. Apa artinya Kristus? Kristus artinya Mesias, Christ, Messiah, Kristos bahasa Yunaninya, Mesiak dalam bahasa Ibraninya. Kata Kristus ini merujuk kepada orang yang diurapi Allah sebagai tanda pemilihan dan pengudusan Allah. Mesias adalah pribadi yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama, yang dinantikan untuk membawa keselamatan, kebebasan kepada mereka. Orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus mengharapkan yang Mesias adalah membebaskan mereka dari yang namanya tawanan politik dari kerajaan Romawi. Tetapi saudara, kalau kita simpulkan apa yang dimaksud dengan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Kristus, dia adalah Tuhan yang
yang berkuasa di sorga dan di bumi dalam pengurapan kuasa Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Respon orang-orang yang mendengar pada hari Pentakosta dikatakan Alkitab luar biasa. Mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka dijamah Tuhan dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, Petrus jawab, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana orang banyak itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus yang bangkit? Mungkin saudara saat ini sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Tapi bagaimana orang di luar sana? Orang-orang yang belum mendengar Injil Kristus. Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan. Bagaimana mereka percaya? Saudara, pada hari Pentakosta, kalau kita menemukan saudara orang-orang putus tobat, pasti mereka bertanya-tanya. Seperti tadi saya katakan di awal khotbah saya. Pasti banyak yang bertanya, Yesus hanya seorang nabi, seorang rasul, pendiri agama, pimpin agama, menolong orang miskin. Tetapi saudara, pada hari Pentakosta mereka dijamah Tuhan. Mereka percaya kepada Kristus dan Tuhan. Saudara, bagaimana mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus? Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 ada ungkapan yang berkata, ketika mereka mendengar hal itu. Apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar adalah khotbah Rasul Petrus. Jadi supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Maka orang percaya, gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita semua harus beritakan Injil Yesus Kristus. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta jelas dia mengatakan ini adalah pengenapan firman Tuhan. Peristiwa Pentakosta, Yesus adalah Mesias yang bangkit dan Yesus adalah Mesias yang naik ke sorga. Injil Yesus Kristus jelas dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil dari kata Yunani adalah euangelion. Euangelion adalah kabar baik, good news. Saya pernah menjelaskan dalam pastor message pengertian ini. Jadi sebenarnya ketika pasukan Romawi memenangkan peperangan, ada satu orang yang diutus untuk bawa yang namanya kabar baik, good news, good tidings, euangelion, kepada orang-orang di sebuah kota. Jadi ketika tentara Romawi yang memenangkan peperangan mengutus satu orang, orang ini ketika memasuki pintu gerbang, dia akan berteriak, euangelion, 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 kabar baik, good news. Satu kota bergembira. Saudara, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit, harusnya seluruh dunia bersuka cita. Kenapa? Karena manusia dilepaskan dari perbudakan dosa. Manusia yang seharusnya binasa, manusia yang seharusnya terhilang, saudara. Tapi karena Injil Yesus Kristus kita diselamatkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada namanya Injil Barnabas. Kenapa saya kasih tanda petik Injil? Karena ini bukan Injil. Karena Injil Barnabas pasal 215 sampai 217 mengatakan bahwa Allah mengubah wajah Yesus dengan Yudas, sehingga yang disalib adalah Yudas, bukan Yesus. Ini bukan Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 adalah apa? Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, Yesus Kristus dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Dengan kata lain yang namanya Injil Yudas, itu bukan Injil. Tidak ada kabar baik dalamnya. Kalau Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus sudah mati, tidak bangkit, tidak ada yang namanya keselamatan buat umat manusia di atas muka bumi ini. Baru-baru ini saudara, beberapa tahun terakhir dihebohkan dengan yang namanya Injil Yudas. Nah, ini sekali lagi, ini juga bukan Injil Yudas. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena di dalamnya Yudas dianggap sebagai pahlawan. Jadi katanya kalau Yesus salib itu karena Yesus yang minta tolong sama Yudas untuk jadi pengkhianat. Jadi dalam Injil Yudas bukan Yudas seorang pengkhianat yang jahat, tapi dia adalah seorang yang baik, yang tolong Yesus supaya Yesus disalib. Ini sebenarnya Injil yang sudah ditolak di awal-awal Bapak Gereja sudah menolaknya. Saudara Barbara Tiring tidak bicara tentang Injil karena dia mengatakan bahwa Yesus sudah mati. Yesus jatuh pingsan, diturunkan dari salib dan berhasil diselundupkan
Dan Yesus katanya sembuh. Ini bukan Injil Yesus Kristus. Albert Schweitzer mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Dia hanya mengalami ketidaksadaran atau keadaan koma dalam kubur. Setelah sadar dia bangkit dan melewati para penjaga. Kemudian pergi kepada murid-muridnya. Yang namanya novel Da Vinci Code. Ini juga bukan Injil Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena dalam novel ini Dan Brown mengatakan Yesus hanya manusia biasa. Menikah dengan Maria Magdalena. Dan punya keturunan yang katanya di Prancis. Keturunannya katanya sampai hari ini ada dan dijaga. Ya, saya nggak tahu kalau ada keturunannya sampai hari ini Yesus Kristus. Saya tidak percaya, saudara. Itu cuma novelnya dari Dan Brown. Saya tolak novel Dan Brown. Karena itu bukan Injil Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, kenapa banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus? Karena gereja memberitakan Injil. Gereja Kisah Para Rasul kita baca, saudara, mulai dari Kisah Rasul 2 ayat 36, beritakan Injil pada hari Pentakosta, sampai dengan Kisah Rasul 28 ayat 31, di mana Injil diberitakan sampai di Roma. Saudara-saudara, jadi kalau kita mau supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, kita harus beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul 2 ayat keempat, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, ketika gereja Tuhan dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, diberikan kuasa. Kata kuasa dari kata Yunani dunamis. Dunamis adalah kekuatan supernatural. Maka gereja, saudara, menjadi gereja yang beritakan Injil dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan dari kata Yunani LNK yang artinya membongkar fakta-fakta. Ketika Roh Kudus bekerja, saudara, Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya pada hari Pentakosta, ketika orang mendengar Injil Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, hati mereka sangat terharu. No, when they heard this, they were prick in their heart. Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Seorang bapak gereja yang namanya Agustinus ini adalah seorang filosof, seorang orator yang baik. Wah, dia tidak bisa diinjilin dengan cara rasionalistik. Karena dia adalah seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Orang di gereja banyak juga yang seperti itu. Dengar khotbah nggak langsung amin, saudara. Karena ketika pendeta berkata amin, dia berkata aman. Kenapa? Karena dia pintar, saudara. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, orang yang pintar seperti Agustinus bertobat. Ketika dia lewat di sebuah taman, ada seorang anak kecil suruh dia baca Roma 13 ayat 14. Waktu itu dia hidup ya di dalam dosa. Waktu itu dia hidup sama level dengan seorang perempuan tanpa nikah. Saya punya anak. Tapi ketika anak kecil suruh dia baca Roma 13 ayat 14. Saudara Agustinus, seorang bapak gereja, dia bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Dia meninggalkan hidupnya yang lama. Jadi orang harus, saudara, mendengar Injil Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, orang punya keyakinan akan ketuhanan Yesus Kristus itu bukan karena hikmat manusia, bukan karena kepintaran manusia, tetapi karena Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Jadi yang namanya pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta seperti saya ini, saudara, harus berdoa, harus minta pengurapan Roh Kudus supaya orang mendengar Injil Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Saya suka cerita, saudara, di sebuah kebaktian ada seorang pengkhotbah masih muda baru tamat dari sekolah teologi, gelarnya STH. Jadi rada-rada sombong, sarjana tinggi hati. STH itu sarjana tinggi hati. Kalau dia kuliah lagi S2 MTH, makin tinggi hati. Kalau dia kuliah lagi sampai S3 dapat gelar DR, dungu rupanya, saudara. Atau dapat gelar PhD, ya enggak, Pizza Hut delivery. Saudara, ini pengkhotbah yang baru tamat sekolah teologi. Dia pikir karena dia udah punya pengetahuan teologi yang hebat, dia khotbah dengan suara yang keras di gereja. Ketika dia khotbah, dia mengkhotbahkan siapa itu Yesus. Dia tanya kepada jemaat dengan suara yang keras, siapa itu Yesus? Dia teriak-teriak, saudara, siapa itu Yesus? Rupanya ada jemaat, seorang ibu yang bawa anaknya. Ya, anaknya ini masih TK, masih taman kanak-kanak, masih usia ya sekitar 5 tahun. Anak ini pas dengar ini pengkhotbah berteriak, siapa itu Yesus? Anak ini ketakutan. Ya, Ma. Dia tanya mamanya, dia jual mamanya, Ma, ini pendeta lagi marah ya, Ma. Pendeta lagi marah ya, Pak, pendeta lagi marah. Mamanya bilang, diam kamu, diam kamu, jangan. Ya, pendeta lagi khotbah. Di tengah-tengah khotbahnya, ini pendeta ulang lagi pertanyaan, siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Wah, dengan suara yang keras. Anak ini tiba-tiba ya, lagi mamanya,
tambah keras suaranya. Ma, siapa itu Yesus? Mamanya bilang, diam. Di ujung khotbahnya, di akhir khotbahnya, ini pendeta gebrak mimbar dengan suara yang lebih keras dan paling keras. Dia gebrak dan bertanya, siapa itu Yesus? Saudara, anaknya langsung loncat dari tempat duduknya dan ngomong mamanya, Mama, cepat kasih tahu Pak Pendeta, siapa itu Yesus? Pak Pendeta dari tadi tidak tahu. Tolong kasih tahu Pak Pendeta. Dia tidak tahu siapa itu Yesus. Saudara, ternyata bukan anak yang bertobat, anak jadi ketakutan. Saudara, orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Kristus karena kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah 9 ayat yang kelima, yang namanya Saulus, seorang pengenai jemaat, dia bertanya kepada Yesus dengan kalimat, siapakah kau Tuhan? Saya pernah jelaskan saudara, yang namanya Saulus tangkap pengikut Yesus karena Saulus sudah tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hatinya dalam perjumpaan dengan Kristus di Damsyik, dalam perjalanan ke Damsyik, yang namanya Saulus percaya Yesus adalah Tuhan. Krisis yang terjadi di antara gereja-gereja di Eropa. Kenapa saudara? Karena gereja di Eropa tidak lagi beritakan Injil, tidak lagi percaya pada kuasa Roh Kudus. Lee Strobel, saya pernah ceritakan pada waktu Paskah, adalah seorang yang ateis. Dia coba menyelidiki. Semula dia mau bantah Kristus yang bangkit. Ya, pada akhirnya dia tulis sebuah buku yang berjudul The Case for Faith. Dalam buku ini Lee Strobel saudara akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Itu adalah karya Roh Kudus. John Lennon. Ya, siapa itu John Lennon saudara ya? Ini bukan yang jualan martabak di Sleepy Jaya ya. John Lennon ya adalah seorang legend dalam bidang musik. Dia adalah penyanyi yang sangat terkenal dari grup band yang namanya The Beatles. Dia pernah berkata, Christianity will end, it will disappear. Today we are more famous than him. Pada saat ini kami lebih terkenal dari nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau saya bikin konser hari Minggu, gereja jadi sepi. Tetapi saudara, John Lennon di akhir-akhir hidupnya katanya, dia sempat tulis lagu rohani. Katanya, saya baca sebuah artikel dalam bahasa Inggris. Karena dia tertarik dengan pelayanan Pat Robinson dan Billy Graham. Kenapa Billy Graham saudara menjadi berkat luar biasa? Karena Billy Graham berkhotbah dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga yang namanya saudara John Lennon yang semula tidak percaya dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara, saya baca artikel ada seorang dokter yang ateis. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Gara-gara saudara yang namanya virus corona. Dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kalau sempat nanti ya saya minta untuk ditayangkan sedikit kesaksiannya dalam bentuk video. Jadi dokter Jadi dokter ateis ini ketika dia menghadapi virus yang begitu luar biasa yang terjadi di Italia. Saudara tahu Italia adalah salah satu negara yang terpapar virus corona, salah satu yang sempat ya tertinggi di dunia. Saudara, dokter ini akhirnya mengakui bahwa yang namanya Allah itu maha besar. Dia tidak sanggup dengan kekuatan sendiri. Dia menyerahkan hidupnya saudara kepada Tuhan. Padahal dia adalah seorang ateis sebelumnya. Kuasa Roh Kudus saudara terjadi kalau orang percaya berdoa bersama-sama dengan sehati. Itulah sebabnya saudara, gereja Tuhan harus berdoa sama-sama dalam situasi yang sulit seperti ini. Saya dikasih video saudara tentang orang-orang di Amerika yang sama-sama berdoa. Ya, kalau sempat saya kasih lihat videonya ini, saudara bisa lihat di YouTube. Ya, mereka nyanyi lagu rohani saudara di sebuah tempat parkir saudara, di sebuah rumah sakit di Georgia, di Albany, di Georgia. Dan mereka semua menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam
He's the way maker, amen? He's the promise keeper. And he's our light in the darkness. And he lives in you and me. And we can be that light right now. But I'd like to lead us in right now, our hearts and our minds to the throne of God on behalf of all these first responders and all these medical workers who are on the front line treating the people who are sick. Would you lift your hands right now? Would you just bow your heart before the throne and allow me to lead us as one heart to the throne of God. Father God, we come before your throne. God, we recognize that you are holy. Father, we love you so much. You are the way maker. You're the promise keeper. You are the light in the darkness, God. And we worship you. We love you, Father. And together we're all here doing this in the name of Jesus. So, Father, in the precious name of Jesus, the powerful name of Jesus, the healing name of Jesus, we pray all these things. And everybody said together in a loud voice, Amen. Dalam situasi yang seperti ini, saudara, kita harus menjadi orang percaya yang terus mohon kuasa Roh Kudus supaya dunia ini dimenangkan. Orang percaya Yesus adalah Tuhan, karena keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, who is the resurrected Jesus? Siapa Yesus Kristus yang bangkit itu? Yang kedua, saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah yang sulung dari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Masalah jemaat Korintus adalah apa? Saudara, rupanya di antara jemaat Korintus, ada di antara jemaat yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya orang mati yang bangkit. Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ini karena pengaruh dari filsafat Yunani, ya, yang namanya dualisme Yunani dari Plato. Ya, Plato mengatakan yang material adalah yang jahat, yang non material adalah baik. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang jahat, itu tubuh manusia yang material, yaitu kebangkitan tubuh, berada di sebuah tempat yang sempurna atau dalam dimensi yang spiritual. Jadi mereka tidak percaya, saudara, jemaat Korintus, karena dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang berkata bahwa yang namanya tubuh manusia yang jahat itu tidak mungkin bisa berada dalam satu dimensi spiritual yang sempurna. Saudara, muncul pertanyaan dalam jemaat Korintus. Bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saudara, ini peringatan buat jemaat Korintus, karena jemaat Korintus akibat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jemaat Tuhan, kita boleh bergaul dengan siapapun juga, kita boleh baca WhatsApp dari siapapun juga, tetapi jangan sampai ada pemikiran, ada ide-ide, ada segala hal yang bisa mempengaruhi iman kita. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Orang-orang muda, anak-anak muda yang saat ini ikut ibadah ini, saudara-saudara, orang muda harus hati-hati dalam pergaulan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap teguh dan kuat di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dibedakan antara persekutuan dengan Adam dan persekutuan dengan Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Adam, saudara bisa lihat, kita berdosa, saudara, karena ada yang namanya inherited sin, dosa yang diturunkan melalui orang tua kita. Tapi ada yang namanya imputed sin, ini dosa yang dipertalikan dengan Adam. Jadi ketika Adam berdosa, otomatis seluruh dunia adalah manusia yang berdosa akibat persekutuan dengan Adam. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 12, so itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara tahu nggak, istilah mati pertama kali itu muncul di mana? Dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan berkata, so pada hari engkau makannya, itu buah yang Tuhan larang, pastilah engkau mati. Jadi ungkapan maut menjalar kepada semua orang itu akibat Adam berdosa. Saudara, istilah mati itu muncul ketika manusia
berdosa. Saudara-saudara, kematian rohani dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Karena kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang dimaksud mati di sini saudara adalah mati secara spiritual. Manusia terpisah hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus, maka kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita memiliki hidup, kita dihidupkan di dalam roh. Kenapa saudara? Karena oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara lihat gambar ini, persekutuan dengan Adam versus persekutuan dengan Kristus. Dosa Adam buat seluruh orang di dunia menjadi manusia berdosa. Tetapi seluruh dosa manusia karena dosa Adam ditimpakan, diimputed, dipertalikan, dikaitkan kepada Kristus di atas kayu salib. Makanya kebenaran Kristus itulah yang membenarkan manusia. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran, tidak ada pembenaran, tidak ada pengudusan, tidak ada keselamatan. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 21, kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, yaitu yang namanya Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia yang namanya Yesus Kristus. Sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Apa artinya buah sulung? Buah sulung dari kata ini prototokos. Prototokos kita dapat istilah prototype. Itu artinya contoh, jaminan dari apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita tahu yang namanya industri, ya manufacture atau yang namanya pabrik membuat dalam bentuk massal, dalam jumlah massal, harus ada yang namanya prototype. Seperti misalnya iPhone. Ya, sebelum iPhone dibuat dalam jumlah yang banyak, harus ada prototipenya. Nah, demikian juga gambaran dengan yang namanya Kristus yang sulung. Jadi Kristus ya menjadi yang sulung dari kebangkitan orang-orang mati. Yang namanya Lazarus memang bangkit dari maut ya dalam Yohanes 11, tapi yang namanya Lazarus mati lagi. Namun saudara, ketika Kristus bangkit, Kristus dengan tubuh kemuliaan, sudah bisa lihat gambaran seperti apakah tubuh kemuliaan Yesus Kristus yang dapat menghilang dan menampakkan diri, ya berdaging dan bertulang serta masih dapat menyantap makanan, bisa menembus pintu yang terkunci, tidak terikat dengan gravitasi bumi, dapat berpergian ke sorga. Saudara, tubuh kebangkitan inilah yang akan dimiliki orang-orang percaya. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 40 dikatakan, demikian pula hanya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Ini tubuh yang bisa busuk. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh yang tidak bisa rusak. Sudah tahu fase kehancuran jasad dikubur seperti begini saudara. Ini agak menyeramkan gambarnya. Jadi tubuh manusia itu pasti saudara akan mengalami kehancuran. Ya, jasad manusia yang sudah mati. Tetapi saudara, tubuh kemuliaan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15:43, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Pada waktu tubuh itu dikuburkan, tubuh itu buruk dan lemah. Tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali, ia adalah tubuh yang bagus dan kuat. Kalau sudah tahu tahap kehidupan manusia, orang suka bilang faktor U, ya yang namanya umur manusia lama-lama saudara, ya sudah bisa lihat di gambar yang namanya orang tua, opa, oma, om, tante yang ikut ibadah ini kita harus ngakui karena faktor umur kita akan mengalami kelemahan secara fisik. Tetapi saudara, haleluya, kita semua nanti akan memiliki tubuh kemuliaan. Opa dan oma yang saat ini memiliki kelemahan secara fisik, nanti kita akan punya tubuh kemuliaan yang Alkitab katakan tadi saudara, sebuah tubuh yang bagus dan kuat. Ya, ibu-ibu kita khawatir makin keriput, wrinkle. Tapi emak-emak jangan takut. Nanti kalau kita punya tubuh kemuliaan, tubuh kita akan licin. Ya, selicin aspal di jalan tol. Sehingga kalau laler nemplok di wajah ibu-ibu langsung nyerosot. Itu bahasa Perancisnya. Saudara-saudara, kapan terjadi tubuh kemuliaan bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 17 berkata begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tubuh kemuliaan akan kita miliki ketika apa? Ketika Tuhan datang dalam awan kemuliaan. Sudah lihat ya skema ini ya, kita dalam zaman saudara di mana zaman gereja, nanti Tuhan datang ada yang namanya rapture. Jadi saya bedakan antara rapture dengan second coming. Rapture adalah Yesus datang untuk orang-orang percaya. Itu yang disebut dengan pengangkatan. Dan pengangkatan terjadi saudara. Dan ketika kita terangkat saudara, kita tidak lagi memiliki tubuh yang fana ini. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang sempurna. Yang tidak terikat pada hukum alam. Saudara lihat gambaran ini. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dapat berpindah dengan cepat, tembus tembok. Dapat langsung masuk ke dalam alam roh yang tak kelihatan sehingga tiba-tiba lenyap. Tidak dapat dilihat orang lain sehingga masih hidup dalam tubuh jasmani. Ya, pada tubuh jasmani yang berubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi pada waktu pengangkatan, ya, pakaian kita, baju kita, sepatu kita, cincin kita, inang-inang yang punya emas, ya, yang punya cincin berkilauan kayak jengkol, ya, itu semua ditinggalkan. Ya, makanya harta benda yang kita miliki nanti pengangkatan kita tidak akan bawa semua. Itu semua ditinggalkan. Kenapa? Karena kita akan punya tubuh kemuliaan yang sempurna dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang wabah, sebenarnya ada flu Asia yang pernah terjadi. Ini katanya membuat jutaan orang terbunuh. Ini sebuah wabah yang mengerikan, saudara. Ada juga flu Hong Kong yang juga katanya saudara membuat banyak orang meninggal dunia karena flu Hong Kong ini yang namanya virus COVID-19 yang membuat ada kurang lebih 1,92 juta orang terinfeksi dengan virus ini sehingga kurang lebih mungkin 120 ribu orang meninggal dunia. Ini data sampai pertengahan April 2020. Saudara, saya menemukan dalam Alkitab ketika manusia jatuh dalam dosa maka kita jadi sakit. Ungkapan dalam Kejadian 3:16, akibat kejatuhan manusia dalam dosa kita suffer, ya, terribly, ya, kita mengalami pain, kita mengalami kesakitan. Namun haleluya, puji Tuhan, sudah dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, langit dan bumi baru. Kita akan mengalami satu keadaan, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi rata tangis dan duka cita, tidak ada lagi kelemahan tubuh, ya. Jadi saya bisa membagi saudara, ada masa yang disebut dengan pradosa, masa dosa dan pasca dosa. Ya, pradosa itu Kejadian 1 dan Kejadian 2. Masa dosa itu mulai Kejadian 3 sampai dengan Wahyu pasal 20. Pasca dosa yang disebut dengan langit dan bumi baru, itulah Wahyu 21 sampai dengan Wahyu pasal 22. Dan saudara bertanya, bagaimana saya mengalami satu keadaan yang disebut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau yang namanya duka cita. Bapak Ibu sekalian, ini dia jawabannya. Percayalah kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang menyelamatkan. Dia menjadi sulung dari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal dalam dia. Buka hati saudara, kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, bertobat, tinggalkan dosa saudara, buka hati saudara, terima Tuhan Yesus, maka saudara akan memiliki yang namanya satu kehidupan yang kekal, masuk dalam langit dan bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah berbicara buat kita semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang berbicara buat kami. Bila setiap kami mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, sebagai penebus dalam hidup kami. Supaya setiap kami memiliki satu kehidupan yang kekal, punya pengharapan yang kekal. Dalam situasi yang seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberikan kami satu janji yang kekal. Kami tidak putus asa, kami tidak tawar hati. Tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang kekal. Ada hidup yang kami percaya, hidup yang Tuhan janjikan. Zoe, itu hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah setiap kami yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing, sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kami. Kami yang lemah saat ini Tuhan kuatkan. Kami yang sakit kami percaya, oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami yang saat ini punya masalah dalam keluarga, Tuhan berikan kami pemulihan, Tuhan berikan kami kemenangan, Tuhan berikan kami keajaiban. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Saat ini kami menghadapi tantangan yang berat sebagai bangsa Indonesia.
Tapi kami tetap percaya Indonesia tetap dalam berkat Tuhan yang ajaib. Kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom Indonesia, Shalom bagi Indonesia, dan Shalom bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk mimpin kami, Bapak Presiden kami, mulai pejabat di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kemampuan supaya kami bisa menangani masalah pandemi virus corona ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien. Kami berdoa Tuhan, para pasien juga yang terpapar penyakit virus corona, Tuhan sembuhkan, sama seperti hamba-Mu Kapten Rico Seta Mavela yang Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat kesembuhan masih terjadi buat para pasien yang saat ini terbaring sakit karena virus corona. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena saat ini Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, memberkati setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang selalu dalam lindungan Tuhan yang ajaib. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, pimpinan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online service. Tetap saudara di rumah, tetap percaya, tetap berdoa. Percayalah sesuatu yang besar Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati hari Minggu ini. Happy Sunday. God bless you all. Amin. 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 Puji Tuhan. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His